Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan ke Profesor Henry Subiakto. Mohon maaf, saya akan manggilnya Mas Henry aja, ya kan? Profesor kalau di kampus, ya kan? Nah, mari kita dengar bagaimana pandangan dari Mas Henry Subiakto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore Mas warahmatullahi wabarakatuh. Irwan. Selamat sore. Untuk bicara mengenai COVID ini, 3T ataupun juga 3M ya, sebenarnya memang ini problem yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi kita semua di dunia kan. Bahkan kelihatan sekali bahwa hampir semua negara itu galau menghadapi persoalan COVID-19 ini. Baik dalam menerapkan protokol kesehatan maupun juga terkait dengan bagaimana memanfaatkan tracing, tracking ataupun juga testing ya, gitu ya. Ada 3. Nah, semua negara tidak memiliki pengalaman yang cukup menghadapi COVID ini. Karena ini COVID ini walaupun kita bilang dulu ada pandemi macam-macam, tapi tingkat bahayanya maupun tingkat penyebarannya nggak ada yang sama dengan COVID-19. Sehingga semua negara tergagap-gagap. Even dia Amerika, even dia Inggris atau UK. Dan itu yang terjadi. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap negara punya problema yang mirip-mirip ataupun juga ada orang-orang yang menentang yang namanya persoalan bagaimana kita menghadapi sebuah COVID-19 itu. Semakin banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan atau 3M itu, maka meningkatlah yang namanya orang-orang terinfeksi COVID-19. Jadi jelas sekali, semakin menurun protokol kesehatan, nampak sekali semakin meningkat jumlah mereka yang terinfeksi. Desember, Januari ini meningkat tajam sekali. Tingkatannya tajam sekali. Dan itu juga dibarengi dengan atau berkorelasi dengan penurunan orang melakukan protokol kesehatan. Kemudian memang ini persoalan yang terutama yang kenapa COVID-19 di akhir-akhir ini sampai 1 juta lebih di Indonesia. Kemudian yang meninggal sudah 98.000 lebih, bahkan mau mendekati 100.000 yang meninggal ini ya di Indonesia. Ini tentu saja tidak main-main. Ini persoalan yang serius. Tetapi kita kalau lihat, ini saya juga sedang berada di sekitar Bogor. Masih banyak orang tidak menggunakan masker. Masih banyak orang berkumpul. Berarti ada persoalan bahwa ternyata angka-angka, fakta-fakta yang ada belum mampu untuk mengubah perubahan sosial, untuk mengubah perilaku atau mengubah kebiasaan-kebiasaan yang lebih sehat di masyarakat. Masih banyak yang belum mengubah itu, bahkan mengabaikan itu. Nah, ini berarti apa? Ada persoalan. Persoalan apa? Salah satunya komunikasi publik tadi. Komunikasi publik. Ya, saya mengkritik institusi saya sendiri. Ya, saya kebetulan staf ahli bidang hukum, jadi saya tidak terlalu bersalah kalau ketika kita ngomong komunikasi publik. Padahal kita sudah punya dirjennya juga profesor sama dengan saya juga ya, profesor komunikasi. Kemudian di Satgas itu juga banyak sekali yang disebut sebagai PR profesional, di hire PR profesional di KPCPEN, di Satgas, tapi ternyata memang mohon maaf memang belum juga seperti yang diharapkan banyak orang. Ini mungkin kita perlu koreksi sebagai ahli-ahli komunikasi, saya sebagai guru besar komunikasi juga ingin mengoreksi diri. Karena apa yang salah dengan ini? Ya, tadi ada yang mengkritik tentang komunikasi publik dan sebagainya. Mungkin kita semua ini perlu mencoba untuk memahami betul dan mengkoreksi diri. Ini sekarang fakultas komunikasi begitu banyak, jurusan komunikasi begitu banyak, doktornya semakin banyak, profesornya yang tidak terlalu banyak. Profesornya masih tidak terlalu banyak, tapi ternyata kenapa kita masih belum berhasil dalam menghandle persoalan komunikasi. Masyarakat ini kan tadi sudah lama jenuh dan sebagainya, kemudian muncul harapan yang sangat besar gara-gara ada vaksin.
dan vaksin itu kan memunculkan harapan-harapan yang luar biasa. Tapi harapan yang luar biasa itu akhirnya justru menutupi keharusan yang lain yang sebenarnya adalah benteng-benteng untuk sehat, yaitu apa? Cuci tangan, physical distancing, dan pakai masker. Karena lupa, karena seorang lalu perhatian utamanya vaksin. Sebagian besar yang trending vaksin, yang menjadi agenda media vaksin. Padahal vaksin itu bukan mengobati, dan vaksin itu bukan lalu menyelesaikan semua masalah. Butuh waktu, setiap orang pun harus 2 kali pun juga belum tentu waktunya cepat ya, dia butuh waktu yang panjang. Bagaimana dengan di Indonesia? Akhirnya yang terjadi adalah bulan Desember dan bulan Januari itu peningkatan yang luar biasa. Januari ini ada banyak data yang sebenarnya sangat bagus kalau kita komunikasikan ke publik, tetapi ternyata memang tadi datanya itu terlambat. Data-data mengenai berapa resiko dari teman-teman yang komorbid, yang sakit pertama sakit ginjal. Sakit ginjal itu ternyata bisa memiliki resiko jauh lebih tinggi dibandingkan kalau 12 kali lebih tinggi resikonya dibandingkan kalau orang tidak punya sakit ginjal terhadap kematian karena COVID. Jadi kalau kita punya sakit ginjal kena COVID, maka 12 kali resikonya akan meninggal dibandingkan dengan kalau tidak ada sakit ginjal. Sakit jantung itu 9 kali resikonya lebih tinggi. Sakit diabetes itu 8 kali resikonya lebih tinggi. Ada data-data yang dibuat oleh teman-teman kedokteran, tetapi tidak disampaikan kepada masyarakat. Termasuk tadi bahwa usia yang sudah di atas 60 itu tinggi sekali resikonya. 30-an kali lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan kalau orang itu usianya masih anak-anak muda gitu ya, masih di bawah 19 tahun dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini banyak yang tidak sempat kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Mungkin saya kurang akurat angka-angkanya karena saya hanya seingat saya ya. Tapi ada data-data seperti itu yang penting sekali yang kita sampaikan kepada publik. Ternyata publik juga belum banyak tahu tentang itu. Nah, ini problem-problem yang sering kali muncul hanya gara-gara yang bidang epidemiologi jalan sendiri, yang bidang komunikasi kurang mendapatkan data dan konten-konten yang mencukupi, kemudian antar sarjana ataupun antar keahlian itu tidak banyak saling melengkapi. Jadi artinya apa? Bahwa teman-teman kedokteran, teman-teman ahli epidemiologi nampaknya memang perlu belajar tentang komunikasi. Orang komunikasi nampaknya perlu mendapatkan data-data dari mereka, dan itu seringkali hal yang sederhana tapi ternyata tidak terjadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian gini, mengenai 3T, yaitu tracing. Tracing itu sangat penting sekali. Kenapa ada klaster-klaster keluarga? Kenapa ada klaster-klaster kantor? Kenapa ada klaster-klaster pasar? Ternyata itu ada data-datanya, karena kita sekarang sudah punya tracer. Tracer itu orang-orang yang diberi tugas untuk mengawasi dan melihat, meneliti, yaitu orang-orang yang terkena COVID itu ketemu dengan siapa saja. Ya itu. Bahkan kita juga Kominfo punya aplikasi yang bisa untuk men-tracing tadi, aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi ini aplikasi yang luar biasa yang diakui oleh banyak negara termasuk Australia. Bahkan kemarin ITU juga memberikan apresiasi terhadap Peduli Lindungi karena Peduli Lindungi bisa untuk men-tracing. Peduli Lindungi juga bisa dipakai untuk men-tracing yang sudah divaksin, ya begitu kan? Tapi ternyata masih dipakainya oleh masyarakat itu nggak sampai 6 juta Peduli Lindungi ini. Padahal dapat penghormatan atau penghargaan dari ITU. Dihormati oleh negara-negara lain bahwa ini bagus. Tapi di masyarakat kita, saya mungkin juga belum tentu semua teman-teman yang ahli komunikasi juga sudah download aplikasi Peduli Lindungi. Gitu. Nah, ini problema di kita bahwa persoalan komunikasi masih menjadi masalah besar di negara kita untuk mengubah perilaku.
Yang terakhir, hoax. Bahwa persoalan COVID-19 bukan hanya persoalan menghadapi pandemi, tapi persoalan COVID-19 ini kita juga menghadapi sebuah persoalan politik, termasuk di banyak negara ini. Termasuk di banyak negara. Jadi pabaliut kata orang Sunda, complicated kata orang Madura, begitu kan? Karena apa? Karena sudah terkait dengan dengan politik yang terjadi secara real di hadapan masyarakat kita. Banyak orang yang tidak mau divaksin karena berbeda afiliasi politiknya dengan pemerintah. Banyak orang yang menyebarkan hoax tentang vaksin, dan itu banyak sekali. Kemudian teori konspirasi itu diperkuat dengan sebuah videonya Pak Erick Thohir yang waktu itu diwawancara oleh Najwa Shihab, bahwa dia mengatakan nanti yang divaksin akan tracing, akan diketahui kemanapun, siapapun dan kemanapun akan diketahui. Seakan-akan di situ ada dimunculkan chip atau akan dimasukkan sebuah chip. Padahal tidak mungkin. Secara teori, secara logika tidak mungkin. Chip itu benda elektronik. Dia adalah alat. Bagaimana suatu alat bisa masuk ke sebuah cairan, dan cairan namanya vaksin itu bening. Kalau ada bendanya pasti akan ketahuan, dan belum bagaimana juga bisa masuk ke dalam jarum. Tapi dengan hoax, begitu langsung menyebar hoaxnya. Mulai dari Twitter, kemudian langsung nyebarnya ke WhatsApp. Hoax itu di Indonesia itu seringkali awalnya cuma dari Twitter yang jumlahnya nggak banyak yang nge-retweet, nggak banyak. Tetapi kemudian ketika sudah dia tersebar sedikit begitu, kemudian diambil oleh orang yang nyebar agak lebih banyak dan masif dan tidak terdeteksi, itu di WhatsApp. Jadi kalau sudah di WhatsApp, masuk ke HP orang, HP kita, maka sudah nggak bisa terdeteksi karena sudah menjadi milik pribadi. Sudah mengalirnya itu lewat komunikasi pribadi. Lewat Twitter itu bisa dipantau oleh drone emprit, bisa dipantau oleh drone-nya Kominfo, punyanya kepolisian dan sebagainya. Tapi kalau di WhatsApp tidak bisa. Di WhatsApp grup begitu banyak. Makanya kenapa pemblokiran hoax itu harus cepat. Karena kalau pemblokiran hoax itu menunggu beberapa jam saja, menunggu 1 hari saja, dan dia sudah nyebarnya itu tidak lagi di media sosial, tapi sudah lewat WhatsApp dan masuk ke HP orang, sudah nggak terpantau lagi. Dan itu nyebarnya nanti akan merembet lama begitu, tapi bisa sampai ke jutaan orang. Dan itu yang terjadi di banyak negara, baik itu hoax politik maupun hoax yang terkait dengan COVID-19 ini. Dan yang saya sayangkan adalah begitu sedikit sekali kekuatan-kekuatan komunikator publik kita, termasuk ASN, termasuk pejabat, yang peduli dengan hoax. Dalam artian dia mencoba untuk melakukan klarifikasi terhadap bahwa hoax ini salah. Dan itu kemudian muncul di media sosial atau di WhatsApp dan sebagainya. Lebih banyak orang itu ketika berhadapan dengan hoax ya diam. Dia diam, dan lebih banyak orang itu akan menjadi dihormati oleh masyarakat ketika dia terkesan netral, karena vaksin ini sudah menjadi persoalan politik. Ketika melawan hoax vaksin, berarti dia sudah dimasukkan kepada pendukung pemerintah. Jadi sekarang kita terus terang bukan hanya menghadapi pandeminya, tetapi kita menghadapi infodemik, itu betul. Baik, itu yang terjadi. Mas Henry, sebagai pamungkas nih kita pada diskusi kita hari ini. Ada materi yang mau di-share, silahkan Mas Henry. Baik, saya share screen. Ini sudah muncul ya, share screen saya ya. Muncul Mas, tinggal diperbesar. Ini saya ada data saya sampaikan. Bahwa memang betul bahwa di Indonesia itu semakin protokol kesehatan atau 3M yang kita bahas ini menurun, maka sejajar atau berkorelasi dengan kenaikan angka positif. Ini jelas sekali ini. Ini angka bagaimana dari bulan November per minggu ya, itu mengalami penurunan, dilihat dari para tracer, para pengamat-pengamat yang memang ditugaskan untuk melihat bagaimana mengambil sampel pelaku-pelaku di lapangan. Dan kemudian
itu berkorelasi dengan kenaikan angka positif. Di mana angka positifnya? Di mana daerah-daerah yang paling jarang melakukan protokol kesehatan? Yang warna merah, kepatuhannya tuh jelek dengan protokol kesehatan, yang warna merah. Ada di beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, ya, ini yang warna merah. Yang agak yang hijau ini termasuk kepatuhannya cukup bagus. Dilihat dari kabupaten kota. Ini kalau kita lihat dari provinsi. Provinsi yang paling banyak level terinfeksi COVID itu dalam bulan September, Oktober, November, Desember, yang paling tinggi ada di DKI Jakarta. Pertanyaannya begini, apakah ya mungkin kalau di DKI Jakarta orang-orang yang kena itu tidak paham bahwa COVID-19 ini berbahaya? Apakah mungkin orang Jakarta tidak tahu bahwa orang harus physical distancing atau memakai masker? Komunikasi sudah dilakukan setahun. Promosi sudah dilakukan setahun. Para ahli sudah ahli komunikasi, dirjennya juga profesor komunikasi, direkturnya juga ada dokter komunikasi. Apakah perlu kita ambil dokter-dokter lagi dari ISKI, kita masukkan jadi direktur, gitu kan? Kemudian yang ada di Satgas juga banyak ahli-ahli, bahkan dari praktisi-praktisi profesional humas di Satgas. Makanya saya jadi staf ahli bidang hukum saja, karena saya lihat sudah banyak ahlinya. Tapi saya melihat bahwa ini tidak mungkin hanya persoalan komunikasi semata saja. Karena apa? Karena memang mosok sih orang Jakarta nggak tahu physical distancing, pakai masker dan cuci tangan dalam waktu yang sudah setahun. Tapi yang terjadi adalah seperti itu. Ada apa? Maka ada faktor-faktor lain di luar komunikasi. Itu. Tadi ini untuk Jawa tadi, benar memang Jawa ini ada lonjakan yang luar biasa. Ini angka yang dibuat atau angka hasil riset ya. Lonjakan pertama itu adalah pada bulan Maret ke April. Ini naik sekitar dari April ke Mei ya, naik 91%. Kenaikannya kita lihat 91%, 83% dan sebagainya. Ini dari bulan Agustus ke September, ini naik 69%, tapi cukup tinggi. Karena dari angka yang sebelumnya hanya 60.000 menjadi 112.000. Kemudian dari bulan November ke Desember naik ini lebih dari 46%. Ini naiknya juga dari 126.000 menjadi 188.000. Ini Jawa. Jawa memang betul-betul memberikan sumbangan besar pada Indonesia. Tracing juga ada, sudah kita lihat tracingnya. Ini contoh tracing di kesehatan, di kasus 24 dari teman-teman yang dibuat oleh teman-teman ahli epidemiologi ya. Ternyata memang yang namanya orang terkena COVID itu awalnya ya bisa saja dari 1-2 orang, kemudian keluarganya ini menunggu ayahnya yang sakit, sambil dia melakukan tahlilan ini kasus itu pemimpin tahlilan karena ayahnya sakit, ayahnya meninggal, tahlilan dia. Tahlilan ternyata yang tahlil kena semua. Yang pada datang tahlilan kena semua. Nah ini contoh-contoh. Begitu pula di pasar, ini tracing di pasar. Sebenarnya memang ilmu tidak akan kekurangan untuk menganalisis persoalan-persoalan bahaya dari kontak-kontak antara orang sehat dengan orang yang sakit dan sebagainya. Tapi kenyataannya, walaupun sudah kita sampaikan atau mungkin banyak juga yang tahu ataupun juga tidak tahu, memang mengubah perilaku itu tidak mudah, apalagi ini menyangkut tentang persoalan bahwa mereka harus berhadapan dengan kondisi-kondisi ekonomi dan sebagainya. Ini saya juga punya data tentang bagaimana kenapa orang itu menolak tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi karena ada beberapa persentase, tidak ada sanksi. Jadi boleh dikatakan kalau melakukan protokol kesehatan itu harus ada sanksi. Padahal kita negara yang katakanlah negara demokratis itu pendekatannya persuasi tadi. Nah kalau pakai sanksi, langsung masukkan ke taksi tadi lalu dibawa atau langsung dikenakan agak kontraproduktif juga secara politik maupun sosial.
Tapi memang 55% itu mengatakan bahwa karena nggak ada sanksi. Itu. Kemudian tidak ada kejadian penderita COVID di lingkungannya. Ada yang karena belum punya pengalaman saja 39%. Kalau yang 33% ini karena terkait dengan pekerjaan yang sulit, kalau dia harus physical distancing, harus pakai masker dan sebagainya. Jadi begitu banyak yang namanya alasan-alasan dari orang kena pandemi COVID. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa memang complicated sekali dan tapi Indonesia itu kalau kita lihat walaupun sudah 1 juta lebih yang terkena COVID, dilihat dari yang meninggal sebenarnya kita masih cukup lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa kalau gitu ini untuk pembenar, tidak. Tapi kita harus fair dong bahwa Indonesia itu memang kalau kita mau bandingkan itu tidak bisa kita bandingkan dengan Singapura yang kecil ya. Kita harus bandingkan dengan negara yang mirip Indonesia, misalnya Brazil, ya misalnya Brazil, UK pun sebenarnya masih jauh dibandingkan kita karena UK tidak sampai 100 juta penduduknya, kita lebih ya. Nah, tapi problema di negara-negara demokrasi seperti Amerika, Brazil itu juga bermasalah, punya masalah yang besar yang hampir sama dengan kita. Bahkan negara kecil tadi saya contohkan Israel itu bukan saya apa-apa, tapi itu ingin saya menyampaikan bahwa di negara yang terkenal orangnya sangat brilian pun, sangat cara berpikirnya rasional pun, ternyata ada masalah-masalah juga. Dan masalahnya terkait dengan agama di sana. Hampir sama juga di Amerika, di Indonesia. Ini problema-problema besar. Oleh karena itu, memang ini perlu ada tadi betul bahwa ada semacam konduktor atau katakanlah yang memimpin untuk komunikasi secara baik gitu ya. Dan itu kadangkala memang kita agak kesulitan dalam artian begini. Sekarang apakah di Kominfo atau di BNPB, di Satgas Covid. Satgas Covid itu di BNPB di tempatnya Pak Doni Munardo. Pak Doni Munardo dengan Prof Wiku, yang di situ ada Prof Wiku, Dr. Dewi, dan juga ada wartawan, ada ahli-ahli yang direkrut mereka karena anggarannya juga cukup besar. Itu mereka juga memiliki tugas mengkomunikasikan, merubah perilaku yang terkait dengan COVID, dengan pandemi COVID. Sementara yang di Kominfo itu lebih kepada vaksin. Kominfo itu komunikasinya untuk KPCPEN. Komunikasi penanggulangan COVID, tetapi yang terkait COVID-nya terkait dengan hanya vaksin. Sehingga tadi saya katakan, saya pun kesulitan ketika mau ikut membantu, walaupun saya staf ahli bidang hukum, saya mau membantu teman-teman di bidang komunikasi, sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, mau saya upload hasil-hasil yang sangat bagus tadi, tidak bisa di-upload karena aturannya hanya untuk COVID. Hanya untuk vaksin. Gitu. Akhirnya ya vaksin. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kasus kita ngomong vaksin ini paling kanan. Vaksinnya sudah banyak dibahas orang, vaksinnya menjadi topik utama, vaksinnya menjadi agenda setting, agenda publik, agenda media. Tapi problem yang dihadapi masyarakat masih persoalan menjaga jarak atau berkerumun, masih persoalan menggunakan masker, masih persoalan mencuci tangan, etika bersih dan lain-lain. Padahal itu harusnya di sana. Nah, itulah yang terjadi. Jadi complicated sekali dan saya berharap bahwa ini memang kalau kita masih seperti ini kan memalukan kita sebagai sarjana-sarjana komunikasi karena ada profesor, 2 profesor lagi komunikasi itu di Kominfo. Pak Wid sama saya kan, walaupun saya di hukum ya, tapi ada 2 profesor minimal. Ada beberapa doktor juga, macam-macam. Bahkan juga kita sering mengundang teman-teman di ISKI dan sebagainya. Nah, ini adalah persoalan yang sangat penting. Tapi memang mungkin persoalannya tidak hanya persoalan komunikasi, tapi ada persoalan penegakan hukum atau perubahan perilaku dengan perlunya sebuah tindakan-tindakan yang tegas. Karena orang yang sudah tahu, orang yang kognisinya sudah ngerti, tidak selalu dia perilakunya mengikuti apa yang dimengerti. Ada
kognitif dissonance, gitu kan. Sudah tahu rokok itu berbahaya tapi juga ngerokok, seperti Mas Sulfan, kan begitu. Demikian Mas Irwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.